Hai guys, di sini kembali dengan Captain Limbong dalam acara AdTalks. Karena udah lama kita nggak buat AdTalks, kalian minta ngobrol sama teman-teman penerbang. Khususnya hari ini kedatangan seorang pilot wanita yang sangat cantik guys. Namanya siapa? Tiffany Wulan Maringka. Nah, Tiffany Wulan Maringka, udah berapa tahun kamu jadi pilot, Tiffany? Oh, dari lulus sih udah dari 2013. Udah hampir 7 tahun ya. Sekarang ini nggak ada yang nggak bisa gitu kalau kita mau, apapun gender kita, mau cewek, mau cowok, kalau kita berusaha pasti bisa ya. Contohnya Tiffany ini, sekarang udah hampir 7 tahun, udah bar 2, udah berapa jam sekarang jam terbang? Udah 2000. 2000-an ya? Oke. Gimana nih Tiffany pertama kali seorang cewek bisa cita-cita mau jadi pilot? Kan jarang, biasanya kalau cewek itu kan ke identiknya pengen jadi model. Ya nggak sengaja juga sih, Kap. Hah? Pertama awal tuh karena ditawarin orang tua juga. Terus Oh, orang tuanya dari keluarga penerbang enggak? Enggak, Ah, enggak. terus? Cuma ditawarin aja dan tertarik, ya udah kayaknya beda gitu dari yang lain. Oh, oke. Kamu SMA-nya di mana? Aku SMA-nya di Manado, Kap. Oh iya nih, guys, dianya asli orang Manado nih. Farmnya Maringka. Dulu ada, saya kenal Captain Franz Maringka almarhum senior di Garuda. Nah, sesudah itu perjalanannya kamu dari flying school sampai jadi seorang penerbang itu prosesnya seperti apa dulu? Prosesnya sih lumayan ribet sih, nggak ribet-ribet banget, Kap. Hah? Cuma pas dari awal habis selesai SMA, saya coba di salah satu sekolah milik negara kan, Kap. Nah, terus karena di situ saya nggak masuk, saya coba ke flying school Yang private swasta. ya. Oh, gitu. Terus saya masuk di Aeroflyer 2011 dan selesainya 2013. Jadi ternyata Tiffany ini lulusan Aeroflyers. Iya. Dulunya di Budiarto sama di Oh, Cakrabona. Cakrabona. Ground School, PPL, CPL, IR. IR. Prosesnya begitu ya guys, kalau kalian mau sekolah pilot, dimanapun di Indonesia banyak sekolah Iya, pilot banyak. yang bagus-bagus ya. Iya. Salah satunya Aeroflyer, karena banyak juga lulusan Aeroflyer yang saya kenal. Waktu itu nggak ada rasa takut. Biasa temennya semua berapa orang waktu itu? Satu angkatan kamu tuh ada perempuan juga nggak? Ada perempuan, Kap. Berapa orang? Ada 2 perempuan. Oh, 2. Terus kita ada sekitaran 15 orang, Kap. Waktu kamu sekolah di flying school dulu, ada pengalaman nggak yang berkesan? Pasti pertama kali solo sih, Kap, yang berkesan banget Betul. gitu. Deg-degan ya? Deg-degan. Betul. Deg-degan. Sama saya juga begitu dulu. Soalnya pas harusnya tuh kalau nggak salah hari Kamis sore, cuma karena buat terbang solo weathernya nggak bisa, jadi besok pagi-paginya, Kap. Jadi pas pagi-paginya langsung aja disuruh sama instrukturnya udah terbang, Tiff. Padahal kemarinnya baru muncul berdua ya. Iya, Kap. Pas besoknya langsung dirilis Besoknya sendiri. Langsung dirilis gitu, Wah, Kap. Langsung luar biasa. excited juga sih. Ah, gitu. Terus nggak ada pernah pengalaman pas terbang sendiri atau cross country, ada sesuatu hal pernah nggak? Normal-normal aja Normal sih, aja. Kap. Kemana sih waktu itu kalau dari situ? Biasanya aku dari Budiarto ke Semarang, Semarang. ke Cirebon gitu, Kap. Jadi hampir sama ya. Hampir sama. Semua flying school di Indonesia tuh kalau itu pasti kalau nggak ke Semarang, ke Cirebon yang ada flying school airport juga ya. Iya, Kap. Sudah lulus tahun 2013 nge-apply ke perusahaan. Iya, sebelum apply aku tuh pas ada satu instruktur gitu ngasih tau, Tif, mau nggak gitu jadi instruktur Oh, instruktur. gitu. Jadi saya sempat ground instruktur dulu, Kak, Aha. selama 2 minggu, 3 minggu gitu. Sambil nunggu panggilan. nunggu, Oke, terus? apply gitu. Pas itu sebenarnya udah keterima di salah satu maskapai. Cuman maskapainya sekarang udah nggak ada sih, Kak. Untung nggak jadi waktu itu ke Iya. situ. Kalau nggak kan malah jadi pengangguran sekarang. itu dia. Nah, akhirnya dapat sekarang perusahaan yang sekarang ini gimana Nah, ceritanya? lumayan panjang juga sih, Kak. Sekitaran 2 tahun lebih ya, Kap. Saya Lama sempat juga kuliah ya. juga, Kap. Jadi di tengah-tengah saya menunggu airline itu saya kuliah dulu. Akhirnya 2016 aku keterima di salah satu maskapai. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Wah, waktu trainingnya berapa lama? Kamu ambil type rating Airbus ya? Iya, Airbus. 320 ya? 320. Nah, berapa lama tuh? Dari mulai flying school, kita yang punya license cuman CPL sama IR aja, terus masuk ke pesawat jet yang canggih itu berapa lama sekolahnya? Trainingnya sih kurang lebih, karena waktu saya kan banyak ya proses buat trainingnya banyak, jadi ngantri tuh hampir setahun saya, Kap. Wow, lama juga ya. Makanya mempelajari pesawat jet itu dari pesawat biasa harus bener-bener ya, karena kan kita belajar sistem, CBT, terus Iya, simulator, beda banget baru soalnya. line training. Jadi buat kalian nggak ada yang mustahil ya, walaupun seorang wanita kalau kita punya cita-cita dan passion yang kuat pasti berhasil. Contohnya Tiffany nih. Yang penting intinya harus disiplin ya. Disiplin, Kap. Berusaha keras, jangan pernah gampang putus asa. Karena kalau jadi pilot itu mentalnya, saya ingat dulu instruktur saya
mental harus 200%. Dia benar ya. Betul ya? Benar 100%. Kalau ada apa-apa weathernya jelek, hilang 50%. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang rusak di pesawat, hilang 50%. Jadi tetaplah 100% mental kita untuk menghadapi apapun dalam dunia penerbangan. Enak nggak pesawat Airbus? Kan sekarang di dunia ini cuma dipakai 2 jenis yang paling banyak ya. Airbus sama Boeing. Saya ini Boeing nih. Nah, ini Airbus. Dulu saya juga terbang pesawat Fokker 100. Fokker 100 itu nggak beda jauh sama Airbus karena dia sudah dark cockpit. Kalau secara general sih mungkin ya kali ya berbeda. Saya juga pas sharing-sharing sama kapten yang dari Boeing katanya wah ini beda banget gitu ya. Airbus tuh kayak pokoknya beda banget gitu. Apalagi kan dia side stick gitu kan. Yeah. Kalau kata banyak orang sih side stick emang Airbus tuh cocok buat perempuan. Tapi sih menurut saya sih ya sama aja sih sebenarnya. Cuman karena pas ya di Airbus ya saya sih sangat menikmati terbang Airbus. Perbedaannya cuma sedikit, semuanya fly by wire. Cuman kamu sistem kontrolnya itu lebih canggih Airbus lah. Cuman modelnya juga kalau Boeing itu hidungnya lebih mancung. Kalau Airbus hidungnya kayak saya nih. Agak bulat sedikit. Nah, tapi semuanya pesawat jet. Airbus buatan Prancis, Boeing buatan Amerika. Selama terbang di airline nih, pasti banyak suka dukanya ya. Apalagi kan kalian bisa lihat nih, Tiffany salah satu pilot cantik di Indonesia. Makasih loh. Banyak nggak yang gangguin? Kalau gangguin nggak sih, kayak kalau mungkin apa ya? Ngajakin serius? Mengajari gitu kayak begitu. Saya nggak percaya nih, selama 7 tahun jadi co-pilot. Ada sih kan. Akhirnya dia ngaku juga. Tapi sekarang kamu masih sendiri apa udah married? Oh belum kan. Oh, udah punya pacar tuh? Oh udah kan. Udah. Siapa namanya? Ada lagi. Dia nggak mau kasih tahu, tapi mudah-mudahan jodoh lah. Amin kan. Jadi ya, nanti kalau ini kirim undangan. Oh siap kan. Pernah nggak ada pengalaman yang seru sama kru atau weather atau apa atau kerusakan pesawat gitu? Ya puji Tuhan sih sekarang kan nggak ada yang terlalu signifikan sih kayak paling kan tiap terbang tuh pasti ada pengalaman baru gitu sama kru gitu. Kalau yang seru sih paling ya kalau mungkin udah lagi weather gitu ngantri juga buat landing gitu kan, terus fuelnya juga udah mepet, terus mau ke alternate-nya juga kadang waduh alternate-nya yang penuh juga tuh gak pernah tuh kan jadi nunggu lagi nunggu waduh agak deg-degan sih Cap, cuman ya karena udah terbiasa ya Cap, lama-lama kita kayak oh ya udah emang udah tantangan dan harus seperti itu. Jadi terus pas kita landing tuh ternyata aku dikabari sama salah satu pramugarinya katanya Mbak hampir satu pesawat tuh ngasih terima kasih gitu, ucapan terima kasih pilotnya, cuma kan kita masih lagi beres-beres di depan jadi nggak bisa gitu, cuman nanti disampaikan. Nah jadi itulah ya pengalaman kita sebagai pilot, saya juga sebagai captain pastilah kita punya sesuatu hal yang sering diingat ya. Tapi semuanya karena kita udah di training cara menghadapinya ya semuanya pasti tahu. Yang penting kita harus mengikuti SOP standar kan semuanya udah diperhitungkan. Pernah nggak mengalami trouble di atas atau pengalaman gak enak, pernah nggak? Belum pernah. Puji Tuhan, ya, bagus lah. Yang penting kita harus berdoa. Pasti gitu ya. Kalau berdoa segala sesuatunya pasti dibuat baik adanya. Amin. Bagaimana stigma orang-orang sih kalau misalnya teman kamu dulu SMA atau keluar, lu ngapain kok cewek jadi pilot? Kan biasa ini kan pekerjaan laki-laki. Pertama sih awalnya nggak percaya kayak sekolah apa gitu, apa kerjanya sekarang apa gitu kan tanya, pas dibilang pilot tuh enggak kali pramugari mungkin. Iya betul. Enggak kok saya pilot gitu, cuman ada yang langsung percaya, ada yang enggak mungkin gitu. Cuma lama-lama pas kalau ditanya orang kadang kerjanya apa? Oh kru gitu, kru apa nih gitu kan. Perempuan itu gendernya berbeda di bawah laki-laki kan banyak begitu ya. Padahal sebenarnya kan sama aja. Wanita itu memang lebih lembut daripada pria. Tapi kan ada juga pria-pria yang lembut-lembut juga. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ada juga, yang penting bukan itu, mentalnya siap lah kamu jadi pilot. Jadi nggak perlu di stigma kalau pilot itu harus laki-laki. Jangan pernah ragu ya kalau kalian yang cewek-cewek mau jadi pilot. Kejar mimpinya seperti Tiffany. Kalau misalnya terbang tuh berapa hari aja Tiffany? Kalau schedule di perusahaan Pak Tiffany? Schedule sih kita paling lamanya 6 hari sih kan. 6 hari ya? Tapi kalau di outbase kita 4 hari. Nah kalau di daerah itu kalau lagi ngeron sama kru ngapain aja, bisa jalan-jalan apa di kamar aja di hotel? Enggak, saya suka kuliner makanan. Oh saya. Pantesan. Lumayan. Enggak, karena lagi lockdown jadi
lebih mengembang ke kanan dan ke kiri sekarang. Oh jadi jalan-jalan sama kru sama ini. Tapi pernah nggak kalau ketemu selama 7 tahun kerja di sini pernah cinlok nggak? Oh, enggak sih Kak. Masa? Pernah ditaksir pilot juga nggak? Aku nggak tahu kalau itu Kak. Mereka yang naksir Kak. Oh gitu, berarti ada ya. Tuh, siapa tuh? Ayo, kamu tinggal di Jakarta ya? Iya Kak. Kalau lagi libur ngapain aja? Aku libur kalau 2 hari sih aku kadang pulang ke Manado sih Kak. Kalau sehari doang. Oh, orang tua di Manado? Iya, orang tua di Manado. Anak keberapa kamu? Aku anak kedua Kak. Dari 5 bersaudara. anak tengah-tengah, seperti saya juga selain kuliner, selain main sama teman gitu, apalagi? Kalau untuk sekarang sih kan saya lagi ada sama teman-teman gitu ada buat satu media sosial gitu yang khusus untuk aviasi gitu. Apa namanya? Namanya Afters. Afters. Yaitu apa ya, sebuah aplikasi gitu sosial media nanti buat yang suka. Jadi bukan buat orang yang di aviasi aja kayak semua tapi umum. buat semua buat umum. Itu sosial media tapi banyak keunggulannya gitu kayak buat yang suka banget namanya aviasi gitu. Oh, oke. Nanti kalian cek ya nih, Afters. Dan sama- akan segera launching Kak. Sama launching Tiffany, nanti saya juga kalau bisa hadir ya. Siap Kak. Nah itu, jadi buat kalian yang hobi dunia penerbangan, bukan hanya mau jadi pilot ya, tapi yang suka dunia aviasi, dilihat ya di Afters ini pasti banyak juga pengetahuan yang kita dapat. Nah, itu dia. Otomatis wawasan kita lebih terbuka, kita lebih maju gitu. Tanggapan Tiffany apa tentang pilot-pilot Indonesia yang berapa orang tadi kurang lebih? Kalau yang udah terbang sih kurang lebih mungkin udah hampir 200-an. 200-an ya, sama yang masih sekolah mungkin jadi 300 ya? Iya. Kalau saya sih senang ya, maksudnya banyak Lebih makin banyak, banyak ya. perempuan gitu yang jadi pilot tuh kayak oh kita tuh membuktikan bukan hanya laki-laki gitu Betul. kan. Jadi kita sama aja gitu laki-laki maupun perempuan. Iya. Dan sebenarnya kita tuh udah ada asosiasinya kayak Women Pilot Indonesia gitu. Cuman emang sekarang mungkin kurang agak Kurang aktif ya? karena kan kita seringnya terbang Iya. gitu. Wah itu bagus sekali karena saya dulu juga waktu sekolah di Amerika itu udah banyak pilot perempuannya. Anak-anak remaja putri yang punya ambisi, punya cita-cita. Ayo contoh seperti Tiffany ini, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita berusaha, kita punya kedisiplinan dan kita berdoa yang penting. Iya benar. Kalau mau berhasil segala sesuatu, taatlah beribadah. Setuju nggak Tiffany? Setuju banget kan. Nah, itu yang paling penting hidup ini kalau kita mau tracknya lebih benar ke depan. Nah, apa aja pesan-pesan dan harapan untuk pilot-pilot Indonesia ini, terutama pilot-pilot wanitanya yang Tiffany mau sampaikan kepada teman-teman kita? Kalau harapan buat teman-teman mungkin yang ingin jadi pilot itu ya tetap pertama tuh jangan takut bermimpi gitu kan. Banyak orang bilang, mungkin gak sih cewek gitu, mungkin ada cewek gini-gini banyak gitu. Yang pasti kalau mau mimpi aja dulu, mimpi terus berusaha, kita yakin terus berdoa pasti semua ada jalannya. Nah, amin. Kalau buat teman-teman sesama profesi gitu mungkin kita lebih apa ya? Lebih menunjukkan tuh kalau kita tuh ada gitu, kita tuh eksisnya tuh eksis ya sebagaimana seorang penerbang gitu, seorang penerbang perempuan gitu ya. Pesan untuk teman-teman kita yang masih menunggu pekerjaan sekarang ya, up initio kan banyak nih. Pokoknya jangan berhenti menyerah ya, maksudnya yakin aja semua tuh udah ada jalannya gitu, udah ada rezekinya di mana. Pasti apa ya, yakin aja pokoknya. Pada waktunya nanti ditempatkan di tempat yang terbaik. Baik, amin. Iya, karena apa? Kalau kita belum apa-apa bilang, nggak mungkin, jadilah sesuai dengan perkataan kita. Tapi kalau kita berusaha, berdoa, nanti pada waktunya ada. Kan rezeki, jodoh itu kan sudah ada yang menentukan. Kalau kita hidupnya benar, kalau hidupnya nggak benar ya nunggu-nunggu terus lah. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya kalau kita berharap dan kita hidupnya benar. Tiffany Maringka, terima kasih sekali lagi untuk ngobrol-ngobrolnya di EdTalks kali ini. Dan kita percaya dunia penerbangan ke depan pasti lebih maju. Amin. Dunia pekerjaan apapun, kalau kita semuanya satu disiplin, dua ada kemauan, tidak malas ya. Dan juga yang terakhir adalah beribadah. Itu yang paling penting. Ya, terima kasih sekali lagi Tiffany ya, Terima untuk kasih juga. waktunya. Karena saat-saat seperti kita lagi di lockdown, jangan putus asa. Nanti sesudah COVID-19 ini selesai, kedepannya kita sudah dirubah semua menjadi manusia-manusia yang baru, yang lebih baik. Amin. Ya. Terima kasih semuanya ya, dari saya Captain Imong dengan Terima Tiffany. kasih. Thank you, God bless you all. Bye.